Oke teman-teman, sebelum saya melakukan jumlah user yang bisa ditampung VPS yang saya gunakan, hanya menggunakan satu virtual CPU dan 1 GB RAM. Teman-teman menginstal dulu yang namanya Blazemeter, teman-teman. Plugin untuk apa namanya? Chrome ya. Jadi teman-teman harus menggunakan Chrome. Nah, ini sudah saya install. Kalau sudah teman-teman install, silahkan teman-teman melakukan record. Klik ini, pastikan teman-teman juga sudah login. Harus seperti ini supaya nanti teman-teman bisa mendownload hasil dari record script yang akan kita gunakan untuk tes. Ya, jadi test user ini saya hapus dulu ya teman-teman, filenya yang sama ya, test user Laravel. Saya beri nama ini, bebas saja teman-teman beri nama, kemudian saya klik record, kemudian saya ketikkan alamat VPS yang sudah saya install Laravel ya, laravel.jokoflop.my.id. jadi saya hanya ngetes saat ngeload pertama kali saja, mengakses halaman depan saja teman-teman ya, tidak mengetes yang lain, karena kalau ngetes yang lain nanti terlalu banyak yang harus saya jalankan sehingga proses pengetesan juga lama. Cukup halaman depan saja, nanti bisa berapa user yang bisa ditampung sama VPS yang saya gunakan, yang dari Neoled Pro yang hanya 1 GB, kemudian RAM-nya CPU-nya hanya 1 core CPU. Ini sudah selesai, kita stop, kemudian kita klik ini, kita save, namanya adalah test user Laravel, save, kemudian saya klik Gmeter karena saya akan menggunakan pengujian current user itu menggunakan Gmeter teman-teman. Kemudian klik save, proses penyimpanan mengekspor scriptnya ke Gmeter, saya simpan di bagian desktop ya, saya save. Kemudian selanjutnya teman-teman menginstal yang namanya Gmeter ya. Silahkan pilih versi yang terbaru itu 5.6.3 ya. Pastikan menginstal juga Java 18 kalau sudah teman-teman install. Di sini saya akan menyiapkan sebuah VPS saya yang sudah terinstall aplikasi Laravel, yang karena saya menggunakan apanel sehingga status load CPU dan load status dan RAM yang digunakan itu nanti akan bisa ditampilkan. Kemudian saya akan membuka Laravel yang sudah saya ekstrak teman-teman ya, Laravel Gmeter teman-teman ya, mohon maaf, Gmeter. Nah ini Gmeter 5.6.3 di bagian bin, teman-teman edit di bagian ini teman-teman, Gmeter bad, klik kanan pakai notepad ya, silakan di bagian help sama dengan ini. Nah ini memasukkannya, ini kan XMS 5G strip XMX 5G, ini artinya menggunakan RAM 5 GB. Penggunaan RAM ini tidak ngasal, teman-teman harus melihat RAM teman-teman itu sisa berapa. Nah ini RAM teman-teman sisa berapa, kebetulan saya sisanya 6,5 GB, kemudian CPU-nya ini sudah digunakan berapa persen ini, 30% teman-teman ya. 30% ini juga akan mempengaruhi dari hasil pengujian. Jadi Gmeter ini salah satu parameternya adalah spesifikasi dari komputer teman-teman, karena komputer ini kan mensimulasikan 1000 user, bayangkan. Jadi harus menggunakan hardware yang mumpuni juga sebaiknya. Nah kebetulan saya hanya memiliki Core i5 ya, serinya 4460, 4 core masing-masing adalah 3,2 GHz. Ini saja sudah digunakan 30%. Karena saya juga merekod layar teman-teman, lebih bagus lagi core-nya ini memorinya digunakan seminimal mungkin. Kemudian CPU-nya juga digunakan yang kalau bisa generasi yang baru lagi. Ini generasi yang cukup jadul teman-teman ya. Oke, ini saya akan close, sisanya RAM-nya tadi 6,6 ya. Ini saya close.
Oke, ini juga ini sudah saya simpan ya. Jadi saya menggunakan 5 GB, jadi sisa 1 GB. Jadi jangan dihabiskan semua karena nanti akan error. Saya tutup semua. Kemudian saya akan tes speed dulu. Nah, kecepatan internet teman-teman itu juga akan mempengaruhi dari hasil pengujian Gmeter ini, teman-teman. Nah, di sini saya akan mengetes kecepatan internet saya. Jadi kalau bisa itu 1:1. Upload downloadnya ya gede gitu ya. Jadi proses pengujiannya akan lebih cepat lagi. Ini kecepatan downloadnya sekitar 40-an Mbps, punya saya ya 37-40 ya teman-teman ya. Ini terus turun ya karena saya juga ada warnet teman-teman ya. 34-an untuk uploadnya 12 sampai 13 Mbps ya. Ini sebenarnya cukup, tapi pengetesannya agak sedikit lama ini nanti ya, kurang kenceng dan mungkin aja usernya akan terbatas juga ya. Jadi yang akan mempengaruhi hasil dari concurrent user itu pertama hardware teman-teman. Bisa jadi tempat saya nanti mentok di berapa user, di tempatnya teman-teman bisa lebih gede lagi karena mungkin spesifikasi komputer teman-teman besar atau bagus, atau malah lebih rendah di tempat saya karena spesifikasinya di bawah spesifikasi komputer saya. Kemudian yang kedua, kecepatan internet teman-teman bisa jadi hasilnya jauh concurrent usernya lebih banyak di tempatnya teman-teman, tapi bisa juga lebih rendah karena kecepatan internet teman-teman mungkin di bawah kecepatan internet yang saya miliki. Jadi upload dan download ini akan mempengaruhi. Lebih bagus lagi itu 1:1 teman-teman. Kalau bisa lebih bagus lagi ini uploadnya juga gede teman-teman ya, tidak hanya 13 Mbps. Oke, sudah. Kita akan membuka Gmeter. Astagfirullah, tadi malah Gmeternya tertutup lagi ya teman-teman. Kita akan buka lagi. Oke, di bagian bin. Kemudian kalau sudah teman-teman edit di bagian memorinya, ini saya kasih 5 GB ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa menggunakan RAM yang lebih gede lagi, itu usernya juga akan beda lagi teman-teman ya. Semakin banyak user itu perlu RAM yang gede teman-teman ya. Kalau ngetesnya 1000 ke atas, sebaiknya RAM yang teman-teman gunakan itu di atas 4 GB ya. Ini kita akan buka apakah bisa running normal. Jadi kita akan meminimalisir dari perangkat lunak yang berjalan ya. Kita akan minimize ini. Oke, jadi yang atas itu adalah parameter atau informasi dari VPS yang saya gunakan. Ada CPU usage, ada RAM yang digunakan, kemudian di sini ada load yang digunakan. Jadi yang digunakan ini baru 413 MB ya RAM-nya ya. Saya akan mengambil script hasil dari BlazeMeter tadi ya. Caranya klik file open. Teman-teman simpan di mana tadi? Kebetulan saya simpan di desktop supaya cepat mengaksesnya. Ini ya, test underscore user Laravel JMX. Klik open. Nah, di sini sudah dibuatkan script, tinggal teman-teman pakai saja. Kemudian kita harus memonitor hasil dari pengujian kita. Di bagian thread ini kita klik kanan, klik add, kemudian pilih apa ya, listener. Ini saya pilih view result 3 dan supaya mudah dalam pemantauannya saya kasih summary report. Oke, summary report ini nanti akan muncul errornya berapa, user yang dites berapa. Seharusnya errornya ini tidak ada 0 ya. Kemudian view resultnya ini nanti hasil dari tesnya itu harusnya hijau semua, nggak ada yang merah. Itu berarti VPS nya kuat teman-teman ya. Bagian thread group ini kita akan mengetes berapa user yang akan dites dalam 1 detik ya. Kita akan gunakan 1 detik atau dalam artian dalam 1 waktu akses yang ini, yang apa tadi, tes halaman ini akan dibuka sama usernya berapa gitu ya. Nah, kebetulan ini saya akan tes dulu di 100 langsung 50 dulu ya teman-teman ya. 50 langsung kita lihat ini, kita pantau, kita start. Langsung kirim 50. Oke, CPU nya sudah mulai bekerja separuh.
Ini sudah selesai mentok 100 teman-teman. Summary-nya tidak ada yang error ya. Kita naikkan lagi ke berapa? 100 dulu. Kita clear, kita start. Kita mensimulasikan 100 user membuka halaman page depan secara bersamaan. Oke, ini summary reportnya aman. Oke, 0 aman. Oke, kita jadi 100 user masih bisa mengakses aman VPS-nya. Kita clear lagi. Oke teman-teman, kita akan ngetes bertahap dulu ya. Kita kasih 150. Kita clear dulu teman-teman. Kita pastikan kosong semua. Oke, kita tes 150 dulu. Kita start. CPU core-nya sudah 100%. Load-nya udah di atas 100%. Ini load status ini berpengaruh ke jumlah core-nya. Teman bisa membaca di sini ya. Sudah ada keterangannya. Ini 0 150. Oke, ini tidak ada yang error 150 teman-teman. Masih aman, tentram untuk merunning Laravel teman-teman, hanya untuk mengakses tampilan depan aja ini ya. Jadi belum melakukan login dan sebagainya. Nanti silakan teman-teman melakukan pengujian secara mandiri yang lebih apa itu namanya rigid ya, karena ini hanya gambaran secara umum supaya saya mengetesnya juga cepat, nggak terlalu lama. Oke, selanjutnya kita akan mengetes di langsung 250 user, dari 150 ke 250 ya. Kita akan clear dulu semuanya, kemudian saya klik start. Oke, summary reportnya belum ada yang error sama sekali ya. CPU-nya sudah mentok, load statusnya sampai 200-300%. Ini proses pengujiannya oke, aman, tidak ada yang error. Wih, lulus teman-teman ya. Kita lihat V-result-nya tidak ada yang merah ya teman-teman ya. Aman ini teman-teman. Selanjutnya kita akan mengetes ke berapa? Langsung ke 300 ya. Tambah 150 ke 350. Oke ya, kita akan menunggu dulu running blocknya ini sampai di bawah 100 ya, 50% informasinya sampai smooth. Jadi metode pengujian saya ini ya teman-teman, saya tarik user yang banyak dalam satu waktu, misalkan di 250 user tadi itu ya, secara bersamaan jebret. Setelah itu selesai, kemudian saya menunggu sampai status servernya itu normal semua. Jadi ini kondisi stress test tapi ada jangka waktunya ya, karena ada lagi pengetesan yang stress test itu diuji sampai beberapa menit, berapa jam ya, dia itu bertahan sampai posisinya full itu bisa bertahan enggak gitu loh. Dalam kondisi stress test, dalam kondisi load statusnya tinggi, CPU-nya tinggi, itu bisa bertahan tidak ada error itu sampai berapa jam gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau metode saya ini tidak seperti itu. Metode yang saya gunakan itu saya hanya mengetes sejumlah user, misalkan ini tadi nanti 350 user, jebret saya kirim, tapi kondisi server sebelum saya mengirim user ini itu kondisi CPU-nya aman, bebannya 0%, kondisi RAM-nya kondisi normal ya. Kemudian load statusnya minimal, kondisinya adalah running smooth ya, smoothly seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, saya menguji lagi teman-teman di 350. Saya klik dulu, saya klik running. Ini ya, langsung terkirim. Jadi pengujian yang berbeda itu nanti akan menghasilkan uji yang berbeda pula. Nah, yang saya kerjakan ini adalah konsisten seperti itu ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman menguji yang berbeda juga bisa jadi hasilnya berbeda. Nah, ini adalah CPU-nya sudah mentok, load statusnya sampai 300% ya. Ini sedang mengirim user, kita cek sama reportnya, belum ada yang error juga. Ya, ingat ini saya mengujinya satu kali. Ini bisa juga teman-teman melakukan
pengujiannya itu 10 kali dalam satu waktu dengan cara yang sama, dengan user yang sama. Misalkan 350 itu diuji 10 kali. Terus kondisi load statusnya mentok seperti ini langsung diajar lagi atau diturunkan dulu baru di tes lagi, itu nanti hasilnya akan berbeda ya. Oke, ini saya akan menunggu running bloknya itu sampai turun, kemudian saya akan mengetes di 450 ya teman-teman ya. Kita pause dulu. Oke, nanti kita langsung ngetesnya di 500 ya. Ini langsung saya clear. Saya akan menunggu dari running bloknya ini, nanti langsung saya tarik ke 1000 user teman-teman. Nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Ke 700 baru ke 1000 teman-teman. Jadi untuk pengujian Kankari user ini memang betul-betul agak lama, jadi tolong bersabar. Ini bisa memakan sekitar 20-30% durasi video. Oke teman-teman, ini sudah posisinya running smooth ya, core-nya aman, RAM-nya aman. Kita clear, kita masukkan 500 user, kita coba tes. Set. Oke, ini 500 sudah terkirim, CPU-nya mentok, load statusnya mentok juga. Sampai berapa persen ini? 251. Kita klik summary report, apakah ada yang error? Belum ada yang error juga. Oke, ini sampai 446% ya. CPU core-nya ngeden teman-teman ya. Ya maklum saja cuma satu core, apa yang bisa teman-teman harapkan gitu ya. Kemudian RAM-nya masih anteng, masih 44,7%. Ya, inilah fungsinya dari apa tadi, Engine X tadi. Wah, memorinya langsung gede banget ya, makanya 85%. Ini juga tergantung dari codingan yang teman-teman buat di Laravel ya. Semakin codingan teman-teman itu bagus, maka RAM-nya bisa seminimal mungkin. Ini errornya nggak ada teman-teman, walaupun menggunakan RAM sampai 85,1%. Kemudian loadnya ini juga sama, kita akan coba clear now. Untuk yang RAM-nya kita bersihkan. Oke, kita cleansing, kita cleaning ya. Oke, bebannya masih tinggi, kita tunggu saja dulu teman-teman. Oke, kita akan tes selanjutnya di berapa, 700 user ya teman-teman ya, atau di 800 saja sekalian. Oke ya, kita refresh. Oke, status memorinya sudah aman, tinggal nunggu load statusnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan tes ke user 800 ya. Kita clear dulu, clear all ya. Mana clear all itu? Yang ini. Start, kita coba. Oke, itu posisi CPU-nya mentok di 100%, load statusnya di 136%, memorinya di 43,6% ya. Terus ini baru mengetes, kita tes yang summary reportnya. Nah, di sini belum ada yang error, memorinya sudah mulai naik, hampir mentok teman-teman. Jadi ini tergantung dari codingan teman-teman ya. Masih aman teman-teman, belum ada yang error. Kalian bisa melihat ini bebannya sudah 1018, ini sudah beban yang luar biasa ya.
Oke, tetap tidak ada yang error teman-teman. 800 user concurrent user ya, hanya mengakses halaman depan saja ya. Kita tunggu sampai running blocknya itu smooth lagi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menguji di 1000 user ya, dalam satu waktu, durasinya 1 detik. Saya clear. Oke, 1000. Kondisinya load status running smooth, CPU nya 2% digunakan, RAM nya 40,9. jadi ini kita tes lagi. Ini sudah dikirim 1000. CPU-nya sudah mentok 100%. Load statusnya sudah mulai meninggi teman-teman. Summary reportnya belum ada yang error juga. Kamu bisa melihat sendiri itu ya prosesnya ya. Jangan teman-teman nanti coba sendiri. Belum ada yang error. Ini sudah separuh perjalanan ya, sudah di 400-an user. Kurang 200-an user teman-teman itu. Oke, tinggal dikit lagi, 70-an user. Tidak ada yang error. Oke, sudah lolos. 1000 user teman-teman, 1000 concurrent user bisa dieksekusi dengan load bebannya itu sampai 1000% teman-teman ya. Tetap anteng teman-teman ya. Pengujiannya ini hanya 1 kali ya. Ini kita tunggu dulu sampai running blocknya sudah nggak muncul. RAM yang digunakan juga cukup gede teman-teman. Teman-teman, ini sudah running smooth, RAM-nya juga sudah aman. Kita clear semuanya. Kita tes di 1500 ya. Kita tes apakah bisa jalan normal ya. Cuma 1 core 1 GB loh ini teman-teman ya. Kita coba running. Kalian bisa melihat secara langsung ya. Sudah terkirim 1500. CPU nya langsung mentok ke 100%. Masih anteng teman-teman, tidak ada yang error, masih 0% errornya, masih 1300 pengujian, belum ada yang error. Running blocknya sampai 400-an, core-nya mentok di 100%. Oke, masih terus menguji, belum ada yang error juga, masih anteng 1500. RAM-nya sudah 84%. Belum ada error juga teman-teman. Ini luar biasa ya. Pengujiannya masih di 700-an. Ini saya juga penasaran mentoknya itu sampai di user berapa teman-teman. Sampai load statusnya itu di 1160%. Sampai merah membara teman-teman ya. RAM-nya konsisten di 811 MB. Jadi ini akses halaman awal
1500 user bersamaan. Oke, ini pengujiannya kurang 200-an. Sebenarnya ini masih aman ya, tidak ada yang error. Sampai loadnya itu, running blocknya itu sampai 1300 ya. CPU-nya mentok. Ini pengujian kan user yang paling lama teman-teman. Karena usernya sampai 1500 masih aman. Baik, ini sudah selesai. Tidak ada yang error teman-teman. Jadi di view result ini kalaupun dilihat itu tidak ada yang error teman-teman. Luar biasa. Tapi cuma mengakses halaman depan aja ya. Itu sudah lumayan ya, diakses 1000 user bebarengan gitu ya. Oke, kita tunggu sampai running blocknya turun. Teman-teman, ini sudah running smooth ya. CPU-nya sudah 1 core. Kita akan clear. Kita langsung coba tes ke 2000 ya teman-teman ya, 2000 user. Jadi ini sepertinya saya akan mentok di user ini, walaupun ini nanti masih hijau, saya tidak akan melanjutkan karena durasi untuk pengetesan saja sudah cukup lama ini ya teman-teman, sudah memakan waktu yang cukup panjang. Jadi kita akan tes ya, ini sudah aman. Kita start ini ya. Oke, ini sudah nggak ada yang error juga teman-teman. Ini sudah berapa ini? Sudah 2000-an. Dan ini kayaknya lebih dari 2000 teman-teman ya. Saya tidak tahu mentoknya berapa karena ini sudah waktunya untuk pengujian aja sudah 28 menit ya teman-teman. Hampir memakan separuh ini, separuh durasi. Menginstal Laravelnya. Jadi memang untuk pengujian stress test ini memang cukup lama, bahkan bisa butuh berhari-hari teman-teman karena banyak metode. Jadi yang saya gunakan ini hanya satu metode saja, itu saya memakan waktu 28 menit. Itu pun saya belum bisa menyelesaikan mentoknya usernya itu berapa. Atau mungkin kita langsung aja masukkan ke 4000 teman-teman ya, nanti terakhir nanti ke 4000 ya. Ini juga berpengaruh ke memori yang saya gunakan teman-teman. Atau langsung aja ke 6000 lah teman-teman. Nanti ya, ini kalau sudah nggak ada yang error. Ini tidak saya pause, makanya ini cukup lama durasinya. Bahwa saya mengujinya itu betul-betul real, bisa teman-teman praktekkan dengan cara yang sama ya, tapi minimal ya teman-teman menggunakan memori dan prosesor yang jenisnya sama, lebih tinggi lebih bagus. Kecepatan internet juga berpengaruh, pastikan jangan menggunakan wifi, tapi komputer teman-teman harus tercolok ke kabel, itu juga akan berpengaruh. Pastikan tidak ada yang berjalan di background. Ini kan saya sambil rekam teman-teman, jadi 31% CPU itu sudah digunakan untuk alat rekamnya. Oke, ini sudah 500-an ya, 500-an user, kurang 400 user lagi. Memorinya bisa teman-teman lihat itu makan 84,8%. Ke 1400 yang diblok, CPU-nya sampai mentok
terus RAM-nya hampir habis. Ya, sisa berapa itu? Ya, 100 MB. Oke, ini sudah selesai. 2000, tidak ada yang error teman-teman ya. Kita tunggu RAM-nya sampai normal, load-nya itu juga sampai normal dulu. Artinya 2000 user masih aman. Oke teman-teman, ini pengujian terakhir ya. Saya sudah nggak melakukan pengujian lagi. Ini saya clear. Kemudian saya klik trade-nya. Langsung saya masukkan ke 5000 aja. Ini sudah kosong. Kita akan coba langsung tes. Oke, running. Oke. Ini ya teman-teman bisa melihat sendiri ya. Ini 5000 user yang mengakses VPS di halaman depan secara bersamaan. Sudah mulai error nih, sudah mentok error. Ya, artinya ini 5000 ini sudah tidak mampu ini VPS-nya. Jadi orang masuk secara bersamaan sejumlah 5000 di web sekolah, di web PPDB tadi. Berbasis Laravel. Ya menurut saya 2000-an itu sudah luar biasa teman-teman ya. Untuk sekelas VPS yang hanya 1 core 1 GB RAM. Oke teman-teman, kesimpulan dari penggunaan ya VPS dari Bisnet GeoCloud khususnya yang Neoled Pro itu yang pertama, untuk proses instalasinya memang saya merasakan begitu cepat ya teman-teman, dengan didukung NVMe yang kecepatannya sampai 1,4 GB per second itu sudah luar biasa kenceng lah istilahnya, sesuai dengan janji yang ditawarkan dari Bisnet. Kemudian untuk instalasinya Laravel itu bisa berjalan secara optimal, secara normal, yang Neoled Pro yang versi yang terendah sekalipun, yang hanya 1 core dan 1 GB, aman, lancar, tidak ada masalah. Di sini saya menggunakan distro Ubuntu yang versi 20, termasuk dipasangi AA panel. Dengan adanya AA panel itu tadi teman-teman, kita akan meminimalisir CLI ya. Nanti kita menggunakan CLI-nya itu hanya paling pengetesan kecepatan untuk update Ubuntu, pengetesan kecepatan disknya, kemudian menginstal Composer, kemudian menggenerate key menggunakan Artisan itu memang base-nya kan pakai command line, kemudian mengekstrak database itu memang harus pakai command line teman-teman. Kemudian bisa berjalan secara normal, bahkan bisa kita tambahkan SSL tinggal sekali klik aja ya. Kemudian untuk concurrent user ya, jadi concurrent user ini hanya 1 GB, kemudian RAM-nya 1 GB, 1 core virtual CPU-nya itu bisa menghandle 2000-an user. Sebenarnya itu mungkin bisa 2500, bisa 3000, bisa 4000 ya teman-teman, karena saya ngetesnya langsung melompat ke 5000. Artinya VPS ini itu masih ada batasnya teman-teman ya, batas kemampuan, yaitu maklum saja ya, karena hanya 1 virtual CPU dan 1 GB RAM ya, bisa menghandle 2000 saja sudah luar biasa menurut saya gitu ya, dengan harga yang begitu terjangkau. Apalagi tutorial yang saya buatkan ini adalah targetnya untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru, yang rata-rata paling penggunanya paling mentok itu untuk SMA ya sekitar 200-an siswa lah, 200 siswa ya, tinggal dikali lipatkan. Biasanya yang mendaftar itu ya sekitar 1,5%, jarang sekali sampai tembus 2 kali lipatnya teman-teman. Artinya kebutuhannya 200, kemudian yang mendaftar 400 itu jarang. Pengalaman saya itu kurang lebih ya mungkin selisihnya
masih di 50 atau di 100. Jadi kalau kebutuhannya 200, yang daftar 250, yang mendaftar 300, itu masih wajar, rata-rata segitu. Jadi VPS ini sudah saya sampaikan ya cukup banget untuk penggunaan Laravel yang kalau teman-teman menggunakan 1 GB RAM-nya, kemudian 1 CPU untuk PBDB is oke, running aman gitu ya teman-teman. Oke, begitu teman-teman. Video saya ini mungkin untuk pengujiannya itu sekitar 36 menitan. Jadi mohon maaf kalau untuk pengujiannya itu cukup panjang. Nanti akan saya buatkan capture, sehingga teman-teman nanti bisa memilih video mana yang teman-teman kehendaki, sehingga tidak harus menonton secara penuh, tergantung kebutuhan teman-teman. Oke, jangan lupa teman-teman like dan subscribe di channel YouTube saya di Joko Vlog. Berjumpa kembali dengan tutorial yang lebih jauh lagi, lebih mantap, dan mari kita giatkan cloud di Indonesia. Kita ramekan cloud teman-teman, dan mulailah teman-teman berpindah menggunakan VPS. Ya, jadi saya ingin membuat pemikiran teman-teman itu kalau VPS itu mudah, khususnya yang masih awam, masih awal penggunaan VPS. Nah, begitu. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan sukses selalu.